Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Wali Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan sebuah kegiatan namanya kegiatan penugasan program guru penggerak. Ini rangkaian daripada kegiatan modul 1.4 budaya positif di sekolah. Nah, ini juga menjadi bagian daripada kegiatan tugas akhir di selama 3 bulan terakhir, yaitu kegiatan aksi nyata di sekolah. Jadi untuk hari ini kegiatan penugasannya itu dengan tema bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Sebenarnya materi ini sudah kami dapatkan kurang lebih 2 bulan di program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Manggarai Timur, dan memang sesuai dengan schedule yang ada di LMS, karena programnya melalui LMS, itu kegiatan ini harus disampaikan atau disalurkan kepada rekan-rekan guru baik di sekolah maupun di sekolah. Dan pada hari ini nama saya Alhamdulillah Hasan SPDGR, CGP Satu Bawah yang akan menuju Kabupaten Manggarai Timur. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, dari materinya sebenarnya sederhana, budaya positif. Tentu budaya positif ini sudah sering kita lakukan di sekolah maupun di universitas. Cuma di dalam program guru penggerak itu lebih menekankan bagaimana posisi guru dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi di sini bisa Bapak Ibu membaca di slide yang sudah saya tayangkan makna kata disiplin itu sendiri. Sebenarnya disiplin ini bukan hal yang baru bagi kita pendidik maupun siswa-siswi kita. Cuma lebih pada penekanannya, kalau asumsinya selama ini disiplin itu bagaimana kita menegakkan peraturan yang sudah kita buat bersama yang diimplementasikan di sekolah, tetapi pada dasarnya kalau KAD mengatakan bahwa disiplin itu harus dimulai daripada diri kita sendiri. Jadi dia sifatnya intrinsik sebenarnya, tanpa ada paksaan. Sederhana sebenarnya, ada beberapa contoh budaya positif yang berkaitan dengan disiplin. Misalnya kita sebagai guru, ketika kita menjalankan tugas, mungkin makna disiplin itu kita katakan bahwa kita takut mungkin terhadap diri kita. Kita rajin di sekolah menjalankan tugas secara takut pada diri. Padahalnya kalau disiplin itu sebenarnya bukan seperti itu. Bagaimana kita menanamkan dalam diri kita bahwa ada hal-hal yang positif secara tersirat yang ada dalam diri kita untuk kita maknai dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi bukan karena ketakutan yang berlebihan terhadap pimpinan, mungkin regulasi dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, situ ada saya garis bawah itu yang warna merah. Sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi dimulai daripada dirinya sendiri dulu, baru nanti implementasinya di lingkungan. Yang kedua itu yang B, motivasi perilaku manusia. Dari situ ada beberapa menurut para ahli tentang motivasi perilaku manusia. Ini hanya sebagai pengantar awal. Nanti sebenarnya ada beberapa poin penting, ada 3 poin penting sebenarnya dalam materi ini. Yang pertama itu bagaimana kita membuat kesepakatan kelas, misalnya dalam proses pembelajaran. Apa yang disebut kalau dalam program guru penggerak itu keyakinan kelas. Terus ada nanti segitiga presentasi, itu nanti bagaimana guru menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh siswa. Nah, ini tadi keyakinan kelas. Nah, sebenarnya di situ ada pertanyaan, kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Jadi sebenarnya ada yang membedakan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan biasanya itu yang membuat itu adalah kita guru. Misalnya kelas 8 misalnya yang membuat peraturan itu wali kelas mungkin. Yang rujukannya dari peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas, yang membuat keyakinan kelas itu siswa itu sendiri. Kita hanya membimbing. Jadi nanti siswa itu sendiri yang membuat keyakinan kelas. Nanti ada angkanya. Nah, ini membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Terus yang kedua, keyakinan kelas ditulis berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Dan selanjutnya ada beberapa poin penting itu nanti. Nah, ini keyakinan kelas ini alhamdulillah saya sudah buat kemarin pada hari Sabtu bersama siswa.
sama, kami juga butuh dokumentasi dan kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Tujuan keyakinan kelas ini sebenarnya siswa itu lebih dia menjalankan, kalau dalam konsep KHD-nya, siswa itu lebih menjalankan apa yang sudah dia buat sendiri. Kalau peraturan kan bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan kita atau sekolah yang buat. Oh, siswa misalnya dia harus menggunakan seragam ini tiap hari Senin misalnya. Itu lebih pada konsep peraturan yang ada di sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas, siswa itu sendiri yang buat dan siswa itu juga nanti diupayakan untuk menjalankan. Dengan menggunakan tadi, kalau saya buat kemarin dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Nah, ini harapannya nanti kenapa keyakinan kelas ini masuk dalam budaya positif ini. Harapannya Bapak Ibu yang misalnya wali kelas itu bisa menerapkan di kelas. Sebagai contoh, kemarin saya sudah buat di kelas 8, saya ada tempe di kelas 8, itu keyakinan kelas yang dibuat langsung oleh siswa-siswi kita. Nah, terus yang ketiga itu posisi kontrol guru. Ya. Dari posisi kontrol ini ada 5 sebenarnya, posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Nah, ini nanti kita bisa jadi bahan renungan, bahan introspeksi diri untuk kita sebagai tenaga pendidik. Posisi penghukum ini, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru menjalankan posisi hukum ini akan berkata, jadi ada dialog. Itu kebiasaan kita. Salah satu contohnya di situ misalnya, patuhi aturan saya atau awas nanti. Maksudnya dia sifatnya mengancam, awas nanti. Atau misalnya ada penegasan, kamu selalu salah. Ini posisi kontrol yang pertama. Kenapa posisi kontrol ini dibahas dalam budaya positif? Ternyata, saya kemarin mengikuti CGP sudah 3 bulan. Alhamdulillah kemarin pada tanggal, sebenarnya tugas ini harus saya selesaikan kurang lebih tanggal 15 Desember kemarin. Tapi karena posisi kita, saya tahu kita lagi sibuk kemarin, jadi saya belum bisa menyampaikan ini. Nah, setelah saya mengikuti semua ini, 85% yang kita sudah jalankan di sekolah itu sebenarnya tidak juga salah. Tetapi lebih menekankan pada profesinya kita saja, tanpa mengimbangi dengan kebutuhan siswa. Padahal filosofinya di Hajar Bentara itu hanya satu. Pendidikan itu berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Terus yang kedua ada membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kaitannya nanti ketika ada persoalan-persoalan di sekolah. Misalnya ada kata-kata yang sering kita keluarkan ketika ada persoalan, misalnya anak didik kita mungkin yang bermasalah. Misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Artinya mungkin ketika dia tidak mengerjakan tugas misalnya, atau mungkin sering datang terlambat, maka kata-kata ini yang sering kita gunakan. Nah, sebenarnya tidak salah, tetapi nanti kita akan melihat posisi kontrol mana yang memang harus diterapkan oleh kita sebagai seorang pendidik. Yang ketiga sebagai teman. Jadi guru itu bisa menjadi teman juga posisi kontrol yang ini dalam konsep teori. Konsep teori yang sudah kami pelajari di dalam program guru penggerak. Jadi nanti penjabarannya bisa dibaca sendiri. Saya hanya baca contoh biasa kata-kata yang kita gunakan terhadap siswa. Posisi kontrol ini sebenarnya pendekatan. Jadi biasanya kita, ayolah bantu jadi ibu ya. Artinya misalnya wali kelasnya, ada siswa yang mungkin kedapatan dia di luar mungkin merokok. Itu sering ya kita dilakukan. Dari begitu dipanggil, tentu wali kelasnya menasihati atau siswanya menasihati. Nah, mungkin kebiasaan menggunakan kata-kata seperti ini. Terus yang keempat ada pemantau. Dia ketika ada persoalan, dia hanya sifatnya memantau. Jadi dengan menggunakan kebiasaan menggunakan kata misalnya, dia akan menanyakan peraturannya apa. Jadi sebenarnya posisi kontrol pemantau ini posisi mencari aman, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Terus yang berikutnya manajer. Ini yang biasa kalau kami dalam kelas saya itu kalau di CGP ada 19 orang, hampir semua menerapkan posisi kontrol manajer ini. Manajer adalah pemimpinnya. Bukan berarti manajer itu harus jadi kelas pelatihan. Dalam posisi kontrol diri kita maksudnya. Nah, biasanya dalam penerapannya kaitannya posisi kontrol ini ketika ada persoalan-persoalan di sekolah. Ada persoalan misalnya dia menggunakan kata apa yang kita yakini, berarti dia menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Terus yang kedua, apa yang kamu yakini? Dia meyakini dengan persoalan tadi, apakah memang tidak sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Misalnya, contohnya, di keyakinan kelasnya sudah dibuat bahwa kalau membuat
sebuah keyakinan keras itu yang paling penting, jangan menggunakan kata-kata yang konotasinya negatif. Contoh kata-kata yang konotasinya negatif, walaupun maknanya positif. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu kata-kata yang mengandung konotasi negatif karena menggunakan kata jangan. Atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi pengguna katanya harus misalnya seperti ini, ayo jaga kebersihan. Sama maknanya, tapi penggunaan dalam konteks penggunaan katanya berbeda. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru sebenarnya. Tetapi dari 5 ini tidak mungkin kita sebagai pendidik masuk 5 posisi kontrol, tidak ada. Dalam konsep teori pun tidak bisa. Paling bisa kita memiliki 1 atau 2, tergantung penempatan kita sebagai guru di posisi mana dia. Apakah dia biasa menjadi teman bagi anak didiknya, menjadi pemimpin bagi anak didiknya, atau mungkin dia hanya pada poin yang ketiga tadi, menjadi memantau. Tergantung posisi mana kita berada. Kalau saya kemarin setelah mengikuti kegiatan ini, kebetulan yang menyampaikan kegiatan budaya positif itu, kalau kami di CGP bukan lagi fasilitator. Jadi levelnya harus lebih tinggi, ada instruktur namanya. Jadi kalau instruktur itu langsung dari pusat. Kalau fasilitator itu masih teman-teman guru, tapi biasanya dia kepala sekolah, tapi minimal S2. Itu menjadi fasilitator. Kalau pengajar praktek, PP itu yang seperti yang kemarin datang mendampingi saya, itu sama-sama dengan guru, tapi dia harus sertifikasi. Itu salah satu persyaratannya. Sebentar juga saya akan menyampaikan untuk persiapan CGP angkatan berikutnya. Karena ini bagian dari program pengentasannya. Nah, yang terakhir ini ada yang keempat, ini segitiga institusi. Ini yang paling awal bagi kami kemarin. Tetapi setelah di studi kasuskan, dikaitkan dengan kasus yang pernah terjadi, ternyata ini paling sering kita alami. Segitiga institusi ini sebenarnya dia sebuah teori pendekatan bagaimana menyelesaikan permasalahan siswa. Permasalahan siswa, permasalahan sama dengan guru, baik ada di sekolah. Jadi sebenarnya dia segitiga institusi ini memiliki 3 bagian. Yang pertama itu sisi menstabilkan identitas. Biasanya kalau siswa memiliki persoalan, dia paling pintar untuk menghindar dari persoalan. Itu biasanya. Tetapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan persoalan itu dengan konsep mereka sendiri menyelesaikan persoalan. Itu sebenarnya penjabaran dari segitiga institusi. Misalnya, mungkin ada anak didik kita yang keseringan datang terlambat. Ini dalam konsep. Bahkan kalau dalam saya uraikan materi ini secara keseluruhan, karena hanya mengambil poin penting dalam modul 1.4, itu sampai pada studi kasusnya. Kami paling harus menganalisa sekitar 8 studi kasus. Jadi studi kasusnya sudah ada semua seperti itu, jadi kita yang menyelesaikan. Misalnya, terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti berkaitan dengan hal-hal penerapan lapangan, kita sama-sama berdiskusi di sekolah menyelesaikan persoalannya. Karena program guru penggerak itu moto yang paling pertama itu adalah kolaborasi. Dia tidak bisa kerja sendiri. Jadi kolaborasi itu yang paling penting. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.